Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah Intermediary Business Management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan mempergunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Intermediary Business Management. Kuliah ketiga, perubahan sebagai latar belakang Intermediary Business Management. Nothing changes except the change itself. Everything changes except change. All things are following change or die. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Tidak ada satupun yang tetap diam, semuanya selalu mengalir, bergerak, berubah, atau mati. Ungkapan tersebut datang dari seorang filosof Yunani bernama Heraklitus yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan dikenal sebagai filosof perubahan. Ungkapan Heraklitus itu menunjukkan bahwa perubahan merupakan fenomena hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Siapapun akan terlibat dalam perubahan, suka atau tidak, dikehendaki atau tidak. Perubahan di mata filosof Cina. Filosof Cina Zhuangzi mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia sedang mengalami perubahan dan akan terus berubah tanpa pernah diketahui oleh siapapun kapan perubahan itu dimulai dan kapan akan berhenti. Perubahan akan terus terjadi di mana-mana, sejak dulu sampai sekarang. Bahkan dewasa ini, perubahan terjadi dengan akselerasi yang semakin tinggi, secara mikro maupun makro, pada skala lokal maupun regional, pada tataran nasional maupun tataran global. Lingkungan perubahan. Perubahan bukan hanya melibatkan individu, tapi juga kelompok dan organisasi. Bukan hanya pada dunia bisnis, tapi juga birokrasi pemerintahan. Perubahan bukan hanya terjadi pada lingkungan internal, tapi juga eksternal. Pada lingkungan eksternal, perubahan bukan hanya terjadi pada sektor ekonomi, tapi juga politik, sosial, budaya, dan teknologi. Pola perubahan. Pola perubahannya juga mengalami perubahan. Pada masa lalu, pola perubahannya tenang. Siklus perubahan atau periode perubahannya mudah diprediksi, perlahan tapi pasti, tanpa ada gejolak. Tapi sekarang pola perubahannya drastis, penuh gejolak, banyak letupan, tiba-tiba siklus perubahan tidak menentu, tidak ada sinyal-sinyal yang jelas, begitu dinamis dan radikal. Perubahan lingkungan. Lingkungan tiba-tiba berubah tidak menentu, bahkan menjadi semakin ruwet, messy, mengarah pada kondisi chaos. Satu, siapa menyangka misalnya harga minyak dunia tiba-tiba meroket mendekati 150 US dollar per barel hanya dalam hitungan bulan dan kemudian turun lagi juga dalam hitungan bulan. Yang kedua,
Siapa yang menyangka Cina yang semula begitu gigih menjaga sistem ekonomi sosialisme sekarang menjadi kekuatan ekonomi baru yang berkiblat pada kapitalisme. Yang ketiga, perusahaan IBM hampir saja kolaps, hampir saja ambruk gara-gara perubahan teknologi dari mainframe ke personal computer. Keterlibatan dalam perubahan satu dengan hiruk pikuk perubahan seperti digambarkan itu, pertanyaannya sudah bukan lagi perlu atau tidak, siap atau tidak kita mengikuti perubahan. Pertanyaannya menjadi apakah kita akan berpartisipasi dalam arus perubahan dan bahkan secara aktif menginisiasi proses perubahan, atau apakah kita sekedar menjadi target perubahan itu sendiri atau korban perubahan. Jawabannya jelas, kita pasti akan terlibat dalam perubahan, dan kalau kita tidak beruntung, kita akan terseret dan terombang-ambing pada arus perubahan. Artinya, kita harus berhati-hati dalam pusaran perubahan, karena perubahan tidak berujung dan tidak berpangkal, dan seperti putaran gangsing yang begitu cepat, sehingga perubahan seringkali menguras energi dan perhatian, dan tentu saja sangat melelahkan. Mensikapi perubahan dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah mengatur ritme perubahan. Kapan secara intensif ikut dalam perubahan dan kapan harus sedikit lambat. Tujuannya agar di satu sisi kita tetap terlibat dalam dinamika perubahan, tetapi di sisi lain tidak larut dan lantas menjadi korban perubahan. Nasihat orang bijak, ngeli ning ora keli. Ikut dalam arus perubahan tapi tidak larut dalam perubahan. Perubahan dalam situasi politik. Perubahan yang berkepanjangan dan menembus segala arah seringkali justru menimbulkan anarki. Sebuah situasi yang tidak dikehendaki siapapun, tetapi itulah perubahan. Dalam banyak kasus seperti yang pernah terjadi di Indonesia dan di Thailand misalnya, anarki mengiringi perubahan atau reformasi yang tujuan sesungguhnya demi kemajuan. Perubahan untuk survive. Ada ungkapan change or die, berubah atau punah. Sesungguhnya mengajak kita turut dalam perubahan agar tetap bertahan hidup, survive. Namun perubahan seharusnya bukan sekedar survive, tapi bisa menjalani hidup lebih baik dan mengalami progres, meski hal itu kadang tidak mudah dilakukan karena hasil perubahan seringkali juga tidak menentu. Perubahan untuk zona aman. Mereka yang terbiasa hidup dalam sangkar besi, iron cage, terisolasi dan mengisolasikan diri dari dunia luar, atau mereka yang terbiasa hidup dalam kenyamanan dan kemapanan, comfort zone atau zona aman, memandang perubahan sebagai musuh yang menakutkan. Bagi mereka perubahan adalah malapetaka karena akan menghilangkan hak privilege yang selama ini mereka nikmati. Oleh karena itu, mereka selalu berdiri paling depan, bukan untuk mengawal perubahan, tapi menolak perubahan. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi
karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi perusahaan tersebut. Definisi perubahan. Perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti satu menjadi lain, berbeda dari semula. Dua, bertukar, beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain. Sementara itu pengertian perubahan yang cukup beragam diberikan oleh Webster's Dictionary. 1. To make different in some particular. Membuat perbedaan dalam beberapa bagian. 2. To make radically different. Membuat perbedaan secara radikal. 3. To replace with another. Menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Keempat, to make a shift from one to another. Menggeser dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan yang kelima, to undergo of modification of. Menjalani modifikasi. Ini gambar perubahan. Perubahan kondisi dari A ke B. Atau perubahan dari kondisi A lama menjadi kondisi A baru. Gambar berikutnya 1.1b, modifikasi dari kondisi A lama ke kondisi A baru. Gambar 1.1d, perubahan karena pengurangan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kondisi perubahan. Pada gambar 1.1a, kondisi A berubah menjadi kondisi B. Walaupun bentuknya masih sama, kondisi A tidak bisa dikatakan sama dengan kondisi B karena A sudah berubah menjadi B. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan, misalnya PT ABC, semula milik A, kemudian diambil alih B, mungkin besaran PT ABC masih tetap sama. Tapi karena pemiliknya berbeda, maka PT ABC baru tidak sama dengan PT ABC lama karena berubah kepemilikan sehingga nuansa pada PT ABC ikut berubah. Kondisi perubahan yang kedua, ketika Bank Niaga diambil alih oleh perusahaan Malaysia, kegiatan Bank Niaga tetap tidak berubah, masih bergerak di bidang perbankan. Besaran Bank Niaga boleh juga dibilang sama. Namun sekarang logo perusahaan berubah menjadi CIMB Niaga, yang artinya terjadi perubahan identitas di dalam tubuh perusahaan tersebut. Bank Niaga yang lama tidak sama dengan CIMB Niaga yang baru, meski kegiatan bisnis Bank Niaga tidak berubah. Kondisi perubahan yang ketiga, sedangkan pada gambar 1.1b, katakanlah PT ABC masih tetap dimiliki oleh pemilik yang sama. Tidak ada pergantian pemilik. Tetapi kondisi A yang baru berbeda dengan kondisi A lama karena ada perubahan bentuk. Misalnya PT ABC yang semula perusahaan tunggal sekarang menjadi perusahaan holding. Atau PT ABC yang semula bergerak di bidang industri manufaktur sekarang beralih ke industri jasa. Kondisi perubahan berikutnya. Gambar 1.1c. Kondisi A masih sama dengan kondisi sebelumnya. Pemilik tidak berubah dan bisnis yang digelutinya juga tidak berubah. Namun karena PT ABC sepertinya memperbesar skala bisnisnya
dari semula hanya memproduksi 1 juta unit, sekarang memproduksi 5 juta unit, sehingga karyawan bertambah dan cakupan pemasarannya juga meluas ke wilayah regional ASEAN dari semula hanya di Indonesia. Dan ini dikatakan PT ABC mengalami penambahan, dan hal itu berarti ada perubahan. Kondisi perubahan berikutnya, sebaliknya terjadi perubahan, tetapi bukan karena penambahan, melainkan karena pengurangan. Lihat gambar 1.1D. Contoh, PT Garuda. Semula Garuda menjalankan beberapa bisnis, misalnya penerbangan, maintenance facilities, catering, travel bureau, dan hotel. Namun karena lingkungan internal dan eksternal tidak mendukung, Garuda terpaksa memperkecil skala usahanya dengan hanya mempertahankan 2 bisnis inti, penerbangan dan maintenance facilities. Progres perubahan. Setiap perubahan pasti menimbulkan perbedaan, sekecil apapun perbedaan tersebut. Tidak peduli apakah perbedaan tersebut menyebabkan kondisi yang baru lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Apakah perbedaan tersebut berakibat positif atau negatif. Hanya saja dampak buruk atau dampak negatif perubahan sangat tidak dikehendaki oleh siapapun. Progres perubahan yang ketiga, sebaliknya, sangat diharapkan perubahan memberikan dampak baik dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti kata pepatah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan perubahan tidak ada artinya jika tidak diikuti oleh progres atau kemajuan. Untuk menghindari, meminimalisir dampak buruk perubahan, maka perubahan perlu dikenali, dipahami, dikelola, disikapi dengan positif dan inovatif. Perubahan-perubahan inilah yang melatar belakangi intermediary business management. Kita tata intermediary business, kita perbaiki intermediary business, kita lakukan perubahan-perubahan positif dengan intermediary business management. Demikianlah kuliah kita untuk hari ini. Mata kuliah Intermediary Business Management akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih.